Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK. Bermain bagi anak usia dini. Melalui bermain, anak dapat memuaskan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai, dan sikap hidup bermasyarakat. Namun, demikian terkadang masih ada orang tua yang melarang anaknya untuk bermain dengan berbagai alasan. Misalnya takut kotor, menghabiskan waktu yang seharusnya untuk belajar, takut kepanasan, dan lain-lain. Para ilmuwan tersebut menekankan bahwa tidak ada bidang lain yang lebih besar kecuali belajar menjadi individu yang hidup, berkembang, dan bersosialisasi di masyarakat. Pengertian bermain. Menurut Drowetzky, seperti yang dijelaskan Muslikheten, sedikitnya ada 5 kriteria dalam bermain, yaitu sebagai berikut. 1. Memotivasi intrinsik, di mana tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri anak. Mereka melakukan itu untuk diri sendiri dan bukan karena adanya tuntutan dari masyarakat atau fungsi-fungsi tubuh. Kedua, pengaruh positif. Tingkah laku itu menyenangkan atau menggembirakan untuk dilakukan. 3. Bukan dikerjakan sambil lalu. Misalnya, tingkah laku ini bukan dilakukan sambil lalu sehingga tidak mengikuti pola atau urutan yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat pura-pura. Dan keempat, cara atau tujuan. Cara bermain lebih diutamakan daripada tujuannya. Anak lebih tertarik kepada tingkah laku itu sendiri daripada keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya, kelenturan. Bermain merupakan perilaku yang lentur. Dan terakhir, bermain juga mengajarkan tentang cara mengendalikan diri sendiri, memahami kehidupan, serta memahami dunianya. Oleh karena itu, bermain menurut Muslikheten adalah cermin perkembangan anak. Fungsi bermain. Bermain juga meningkatkan perkembangan sosial anak. Dengan menampilkan berbagai macam peran, anak berusaha untuk memahami peran orang lain dan menghayati peran yang diambilnya setelah dewasa. Selain berbagai fungsi yang dijelaskan oleh pakar tersebut, menurut Muslikheten ada beberapa fungsi bermain yang lainnya, antara lain sebagai berikut. 1. Mempertahankan keseimbangan. 2. Menghayati berbagai pengalaman yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari. 3. Mengantisipasi peran yang akan dijalani di masa yang akan datang. 4. Penyempurnaan keterampilan yang dipelajari. 5. Menyempurnakan keterampilan memecahkan masalah. 6. Meningkatkan keterampilan hubungan dengan anak lain. Permainan tradisional. 1. Pengertian permainan tradisional. Istilah permainan berasal dari kata main yang mendapat imbuhan per-an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, main tersebut merupakan perbuatan sesuatu yang menyenangkan hati. Dengan demikian, permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Ahmad Yunus juga menjelaskan bahwa permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat yang berasal dari zaman yang sangat tua, yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang. Dan ada juga masyarakat pendukung yang terdiri atas tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, rakyat, bangsawan, dan dengan tidak membedakan satu sama lain. Permainan tradisional memiliki berbagai latar belakang yang bercorak rekreatif, kompetitif, pedagogi, magis, dan religius. Manfaat permainan tradisional. Bermain bagi anak merupakan hal yang mengasyikkan. Menurut Subagio, permainan tradisional mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. Anak menjadi lebih aktif, bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak, mengembangkan kecerdasan intelektual anak,
logika anak, emosional antar personal anak, kinestetik anak, natural anak, spasial anak, spiritual anak, dan musikal anak. 3. Manfaat permainan tradisional. Permainan tradisional mengandung beberapa nilai, antara lain rasa senang, bebas, rasa berteman, demokrasi, penuh tanggung jawab, rasa patuh, rasa saling membantu, yang semuanya merupakan nilai-nilai yang sangat baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nugroho, banyak sekali nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional, antara lain nilai demokrasi, pendidikan, kepribadian, keberanian, kesehatan, persatuan, dan moral. 4. Jenis-jenis permainan tradisional. Sebanyak 57 permainan tradisional yang telah teridentifikasi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu permainan lagu, permainan gerak atau fisik, dan permainan gerak dan lagu atau gerak yang disertai lagu. 1. Permainan yang melibatkan lagu antara lain gedang gepeng, risi risantela, hana caraka, gubuk, lir-ilir, kursi jebol. 2. Permainan yang melibatkan gerak fisik antara lain balapan sempol, gobak sodor, dakon, lurah-lurahan, obar-abir, hambah-hambah lemah, dan sopium. 3. Permainan yang melibatkan gerak dan lagu antara lain gula ganti, lepetan, buta-buta galak, kacang goreng, kembang jagung, iwa emas, jaranan, baris rampak, kupu kuih, walik jambul, dan lain sebagainya. Contoh permainan tradisional antara lain gobak sodor, engklek, bakia, balap laker, dan kasti. Ini adalah contoh saat permainan gobak sodor. Sedangkan ini adalah contoh dari permainan engklek, di mana ada beberapa modifikasi dari area lompatan. Contoh dari bakia dan sendal bakia. Ini adalah contoh permainan balap laker, di mana ini seperti skateboard atau papan seluncur yang dimainkan di jalan yang temurun. Ini merupakan bentuk atau tampilan dari permainan kasti, yang dimana ini adalah suatu permainan bergrup atau kelompok yang dimainkan dengan cara melempar, memukul, dan berlari, yang dimana ada memiliki tempat hinggap atau base, ada ruang pelambung, pemukul, dan ruang bebas untuk para pemainnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini, materi tentang permainan tradisional. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.